Ini nggak bener nih, Anies Baswedan meradang. Kenapa? Sebagai seorang calon pemimpin bangsa, sebagai calon pemimpin bangsa ini terakhir nih, sebagai calon pemimpin bangsa nggak bener meradang. Loh bagus dong pemimpin menyampaikan gagasan. Janganlah negara ikut intervensi. Bagus gitu. Negara nggak boleh intervensi, Bang Ade. Oke, respon dulu Bang Ade. Harapan kami misalnya dari Bang Adian, Ganjar lah. Coba bicaralah mengenai konsep apa sih yang mau ditawarkan. Jangan hanya bicara lanjutkan. Ini copy paste Pak Jokowi dong. Mana pemimpin punya originalitasnya? Kalah sama siswa nanti kan, nggak enak kita. Ya kan? Karena tidak boleh intervensi, bentuk intervensinya yang mana itu juga harus dibuktikan. Jangan diucapkan, gampang diucapkan, susah dibuktikan. Nanti jadi fitnah. Itu jadi fitnah, jadi hoax, agak repot nanti ini, ya kan? Ya ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus ada kebenaran dan faktanya, buktikan. Mana? Mungkin kalau negara intervensi, gitu. Iya, mana bentuk intervensinya? Nah, negara ini kan dalam satu kesatuan negara kan tidak bisa melihatnya juga secara parsial gitu. Nah, mana bentuk intervensinya gitu? Apa yang menjadi pembenaran adanya bentuk intervensi itu? Oke, Bang Zaki, apa bentuk intervensinya emang? Tadi menyimak nggak sebenarnya? Mohon maaf, Bang Ade Irfan menyimak nggak pidatonya Pak Anies Baswedan, capres kami Koalisi Perubahan? Ya. Saya nanya, bilang, nonton mana bentuknya? Jangan hanya gampang diucapkan. Nah inilah, kalau nggak nonton komen susah ini. Susah gitu. Karena apa? Jelas-jelas Pak Anies Baswedan itu menyampaikan. Jago sebagai orasi, tapi tidak bisa. Jangan sampai negara intervensinya begitu. Bahaya kalau sampai negara intervensi. Loh, beliau ini early warning system. Bagus, pemimpin punya gagasan. Itulah konsep beliau mengenai demokrasi. Jadi di warning sama kami Pak nunggu. Anies nih, Bang Ade. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Nah kami nunggu, misalnya Pak Ganjar, Pak Prabowo, apa nih ide-ide terhadap demokrasi pembangunan ke depan? Jangan hanya copy paste Pak Jokowi. Ini bukan Pak Jokowi periode 3. Pemimpin harus punya originalitas dong. Apa itu? Ini bukan Pak Jokowi periode ketiga, jadi jangan copy paste apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi nanti kalau Pak Ganjar menang. Lanjutkan boleh, karena kan bagian dari. Nggak kan pernyataan dia kan semakin menguatkan bahwa memang tidak ada niat melanjutkan program Jokowi kan. Itu sudah semakin dia berbicara semakin rakyat akan melihat sangat telanjang, sangat nampak. Kalau pilih Anies, program Jokowi tidak akan berlanjut. Artinya kalau perjalanan pembangunan jalan sudah hampir sampai ke ujung sana, hati-hati berhenti kalau Anies menang. Kenapa? Pernyataannya sekali lagi begitu. Berkali-kali diurus diulang. Kalau menurut saya rubah materi kampanyenya. Kalau memang surveinya Anies mau naik, dia kutip Lampung tuh APBN, APBD atau apa gitu loh. Itu juga harus jelas biar rakyat clear melihatnya. Ini yang saya katakan bahwa penting bagi kita bercerita itu utuh. Jangan ambil sepenggal lalu rakyat kita manipulasi dengan data yang tidak komplit. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah minus Nasdem di Istana Merdeka pada Selasa tanggal 2 Mei 2023 lalu. Kalau dikatakan bahwa Anies bilang negara jangan intervensi, benar. Tidak boleh intervensi. Makanya apa yang dilakukan Jokowi sudah benar. Dia tidak mengintervensi siapa-siapa. Tapi bahwa dia tidak mau ada program yang tertunda karena berbagai macam alasan, tidak mau berjudi dengan uang yang dihasilkan dari rakyat, itu juga sikap kenegarawanan dan sikap seorang pemimpin yang baik. Itu clear kok. Itu loh. Nah, yang jadi pemikiran saya begini misalnya. Kalau kita pakai angka survei, selisih Anies 19, Prabowo 31. Selisihnya berapa banyak? Anies 19, kemudian Ganjar 39. Selisihnya hampir 20% ya. Ngejarnya gimana? Jadi menurut Anda apa yang kemudian ditudingkan oleh Herzaki ini adalah upaya karena memang secara survei aja udah jauh banget. Kalau mereka harus evaluasi. Saya ingin sampaikan. Mereka harus evaluasi materinya. Gini loh, materi mereka bahwa mereka adalah antitesa Jokowi, mengkritik kebijakan Jokowi itu akan head to head dengan hasil survei 82% kepuasan rakyat pada Jokowi. Kalau mereka tidak melihat itu dan tetap dengan gaya style seperti ini,
tidak memberikan jaminan pada rakyat bahwa kalau kami menang, program Jokowi berlanjut, Baik. itu akan berdampak pada survei Jadi mereka gitu loh. Oke. Akhirnya membuat sejumlah pihak bersuara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta agar Jokowi berhenti bersikap soal mendukung calon presiden tertentu di dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. Alasannya sikap itu membuat kontestasi Pilpres 2024 terkesan berat sebelah. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di kediamannya di daerah Brawijaya, Kebayoran Baru. Tudingan antitesa ini justru menurunkan elektabilitas Anies Baswedan. Nanti dijawabnya usai. Jadi kalau tadi Bang Adian mengatakan bahwa apa yang kemudian dilakukan Anies Baswedan sebagai antitesa Jokowi itu menurunkan elektabilitas, ya tanggapan Nasdem? Ya, pertama saya ingin koreksi lah soal terminologi antitesa. Oke. Yang kedua gini, yang soal survei itu ya, apa fluktuasi dalam survei, dinamika dalam survei itu kan hal yang biasa. Anies juga pernah kok di awal tahun 2023 surveinya hampir dengan Pak Ganjar dekat, bahkan melampaui Pak Prabowo. Itu hal biasa. Ini kan masih panjang. Perjalanan menuju 2024, 14 Februari ini masih panjang. Maka selama perjalanan masih panjang, namanya fluktuasi dalam survei itu hal yang biasa, dan bagi kami itu dijadikan sebagai alat tentu untuk evaluasi, untuk proyeksi. Jadi tetap kan, jadi tidak jangan apa istilahnya overestimate dulu bahwa seakan-akan hari ini sudah menjadi pemenang. Jangan Ini kan kepedean, masih- menurut ya, Anda. itu Bang Adian jangan kepedean, yang kata kedua Bapak. gini, Mbak. Saya ingin tegaskan satu lagi. Ya, ya, Oh, gimana? gini Saya loh. ingin tegaskan satu yang kedua nih ya. Dulu gini, Saya ingin maaf. sampaikan. Pemerintah Aha. dan negara Oke. dalam konteks 2024 yang akan datang harusnya bisa memastikan bahwa pemilu itu berjalan dengan baik. Oke. Pemilu itu berjalan transparan, akuntabel, sehingga proses penguatan kepada demokrasi itu terjadi. Demokrasi yang sehat itu Oke. dan harus memberikan ruang yang sama terhadap anak bangsa Mbak, yang tinggal punya 4 menit. kualitas untuk maju. Bang Adian, ayo tanggapi. Yang mana yang ditanggapin? Itu, tadi dibilang presiden, jangan kepedean. Oh enggak, kalau soal pede harus pede. Menurut saya kekalahan itu diawali ketika kita tidak percaya diri masuk pada arena pertarungan. Oke. Kalau mau menang, pertama kepercayaan diri harus full. Oke, setelah kita percaya, kita perkuat dengan kerja, dan kerja berbuah data. Anies memang pernah hampir mendekati Ganjar saat Ganjar belum dicalonkan oleh partai dan Anies baru deklarasi. Memang ada kecenderungan begitu. Oke. Yang habis deklarasi dia naik. Bedanya misalnya dalam grafiknya antara Anies dan Prabowo, waktu deklarasi Prabowo naik lalu merayap ke atas. Jakarta Selatan. JK mengingatkan agar Jokowi tidak terlalu banyak ikut campur dalam kontestasi perebutan kursi RI 1. Menurut dia, Jokowi harus meniru sikap pendahulunya, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjelang masa akhir jabatannya. Megawati dan SBY itu ketika jabatan akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam berpolitik supaya lebih demokratis lah, sebut Kala. Sementara itu, bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, menyatakan negara semestinya tidak perlu mengarahkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Sebab menurut dia, masyarakat telah memiliki kedewasaan dalam memiliki figur capres yang dianggap memiliki kinerja dan latar belakang yang baik, sehingga negara tak perlu memberikan intervensi di dalam kontestasi politik mendatang. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Mereka sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa. Tidak perlu ada intervensi-intervensi, tegasnya di Bilangan Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei 2023. Anies naik, turun ke bawah. Bedanya di situ. Bahwa semua pernah naik, benar. Kan kita mempelajari survei. Artinya kepercayaan diri yang benar itu bukan abstrak, tapi dibangun di atas keyakinan dan kalkulasi yang benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Survei, dasar ilmiahnya jelas, segala macam. Ini datanya. Dengan data ini saya nggak boleh percaya diri gitu. Ya boleh dong. Justru saya bingung. Dengan data yang sama, mereka percaya diri. Gimana ceritanya?
Itu loh. Oke. Jadi menurut saya kepercayaan dari diri saya itu berbasis data. Kepercayaan diri mereka berbasis rasa. Nah terus gimana kita bicara dalam satu forum, satunya pakai data dan satunya pakai rasa? Kang Zaki tanggapi. Ya inilah kalau terlalu mendewa-dewakan hanya satu survei gitu atau dua. Kita survei atau data, ada namanya data kuantitatif, ada namanya kualitatif. Itu semua terbuka gitu. Oke. Nah, yang kami cermati memang benar tadi kalau bolak-balik bicara mengenai data, kita juga pelajari. Saat ini bersyukurlah Pak Ganjar misalnya lagi naik. Sebelumnya malah Pak Prabowo kita pikir sudah selesai, nggak taunya mendadak naik gitu. Nah, ini kan masih ada dinamika. Oke. Dan bagi kami ini sangat tipis lah sebenarnya bedanya. Kenapa? Karena tidak seperti Pak Jokowi ini. Kalau misalnya 2014 Pak Jokowi, wah tinggi sekali. Atau dulu Pak SBY 2009 tinggi sekali gitu. Tapi kalau ini kami masih melihat ruang pertarungannya luar biasa. Mengapa? Ini contoh nih. Di Jawa Tengah aja. Waktu itu Ganjar yang kita pikir sudah luar biasa periode kedua. Katanya menangnya beda tipis dengan Pak Sudirman Said. Padahal itu kandangnya Ganjar Pranowo dan kandangnya PDIP. Iya, itu dan contoh. yang penting Itu contoh. muaranya Ketika gini, sudah ada bahwa capres dan kemudian cawapres. bedanya Gitu, tipis, ya kan? bedanya tebal, jadi tak masih- penting. jadi yang masih penting terbuka. menang. Gini, Yang masih pertarungan terbuka. itu untuk mendapatkan kemenangan, tidak untuk mendapatkan ketebalan, toh. Benar, Nggak, ini bukan. masih Nah, kalau terbuka. sudah Bang. Ada menang ya beda hal juga sudah. nih. Itu Gini, loh. dalam Pilpres itu kan 50% plus 1. Sampai hari ini belum ada yang menyentuh angka 40%. Jangankan 50%, menyentuh angka 40% aja belum ada. Artinya potensi misalnya untuk meningkatkan tren elektabilitas, bahkan untuk adanya potensi 2 putaran dengan masih 3 terbuka calon lebar presiden, sekali. itu sangat lebar sekali. Oke. Dan itu semua data. Oke, kalau dari data sekarang yang akan masuk putaran kedua siapa? Ini kan saya Dari bilang- data per hari ini. Jadi gini. Kita jangan berbicara data besok yang Hari belum gini ada loh. datanya. Gini. Dengan data per Kita hari juga ini jangan yang melihat akan masuk gini. pada putaran 2 siapa? Jadi gini loh, ada undecided voter. Ya. Ini kan masih banyak juga. Kalau saya kan Undecided belajar voter terakhir saya itu juga saya masih datanya belajar 6,7%. Gini loh, saya kan masih banyak data survei juga. Oke. Ada data-data survei. Nah, dipaparkan, Bang. Data survei. Biar kita mengadu punya data survei dengan pribadi. data. Survei kita juga punya. Artinya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.